Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini, kita dapat sumber yang menarik banget nih. Sebuah panduan bisa dibilang ya? Iya, panduan lengkap ini kelihatannya untuk bikin sepeda hias. Betul, tapi bukan sepeda hias biasa. Temanya itu loh, sangat Indonesia. Panjat Pinang. Tradisi ikonik 17 Agustusan itu. Panjat Pinang, kebayang ya serunya. Jadi ini diaplikasikan ke sepeda. Nah itu dia. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar ide kreatif ini. Gimana sih caranya sepeda biasa yang kita pakai sehari-hari bisa disulap jadi simbol perjuangan, simbol gotong royong juga, tapi bisa jalan gitu. Menarik. Sumbernya ini mengumpas tuntas ya, berarti dari idenya sampai bikinnya. Iya, lengkap. Mulai dari filosofinya, kenapa Panjat Pinang, sampai ke detail konstruksinya. Ternyata nggak sesimpel itu juga. Perjuangan bareng-bareng, kerja sama buat ngambil hadiah di atas. Iya, betul. Terus di sisi lain ada tradisi sepeda hias. Yang biasanya kan lebih ekspresi pribadi ya, anak-anak gitu. Yang penting meriah. Ini digabung jadi satu. Jadi bukan sekedar nempel-nempel kertas scrap aja ya berarti? Bukan. Sumber ini melihatnya lebih dalam, kayak sebuah pernyataan budaya gitu. Keren sih idenya. Setuju. Oke deh, mari kita mulai bongkar. Tantangan paling dasarnya dulu nih yang sumber ini juga soroti. Gimana caranya nerjemahin tiang panjat pinang yang tinggi, vertikal gitu, ke atas sepeda yang, ya, horizontal? Nah, itu dia masalah utamanya. Kan bentuknya beda banget. Iya kan? Gimana tuh solusinya menurut sumber ini? Jadi sumber ini bilang, kuncinya itu bikin struktur bentuk L. Tiang utamanya itu dipasang di belakang sadel, jadi menjulang tinggi ke atas. Oh, di belakang sadel. Oke. Iya, tapi ini bukan cuma soal biar mirip aja bentuknya. Yang paling penting itu, stabilitasnya harus kokoh banget. Kalau goyang-goyang kan bahaya. Wah, iya bener juga. Apalagi kalau yang naik anak-anak ya. Terus soal material tiangnya gimana? Sumbernya bahas juga kan? Dibahas cukup detail, ada beberapa pilihan. Bambu misalnya, itu kan paling otentik ya, paling panjat pinang banget. Iya sih. Tapi menurut sumber ini agak susah cari bambu yang pas ukurannya, terus ngerjainnya biar presisi buat dipasang di sepeda itu tantangan tersendiri. Terus pilihan lain? Ada tabung kardus tebal, itu ringan, tapi ya gitu kurang kokoh katanya buat tiang utama yang tinggi. Jadi yang paling direkomendasikan itu pipa PVC. Oh, pipa paralon itu ya? Betul, pipa PVC. Alasannya praktis, gampang dicari, gampang dipotong sesuai ukuran, terus cukup kuat juga. Nanti tinggal dicat aja biar mirip kayu atau bambu. Jadi ada semacam kompromi ya antara otentik sama kepraktisan dan keamanan. Masuk akal sih. Iya, kayaknya gitu. Dilema kecil waktu kita mau bawa tradisi ke bentuk yang baru. Oke, tiangnya udah berdiri nih pakai PVC. Terus jiwa panjat pinangnya kan di hadiah-hadiah di puncaknya itu. Gimana cara bikinnya di sepeda? Nah, ini bagian yang paling seru kayaknya. Sumbernya detail banget soal ini. Jadi, di puncak tiang itu ada replika roda gantungannya. Oh, kayak aslinya ya? Iya, diusahakan mirip. Terus digantungin miniatur hadiah-hadiah khas Panjat Pinang. Macam-macam tuh disebutin. Ada yang simbolis kayak bungkus kopi sachet, mie instan. Iya. Yang receh-receh gitu ya biasanya ya? Betul. Sampai yang agak wah, tapi versi mini. Kayak kipas angin mainan, atau bahkan sepeda kecil lagi digantung di situ. Lucu banget. Pasti seru bikinnya. Iya. Dan tentu aja, di paling puncak bendera merah putih. Nah, bagian bikin miniatur hadiah ini sumbernya bilang bisa jadi ajang kreativitas bareng-bareng. Pakai kardus bekas, kain flanel, apa aja barang daur ulang. Di sini gotong royongnya bisa mulai terasa. Wah, kebayang sih serunya. Tapi semua hiasan itu kan percuma ya kalau tiangnya nggak nempel kuat di sepedanya. Tadi kan udah dibahas stabilitas. Gimana cara masangnya? Sumber ini detail juga soal itu. Detail banget, dan ini penting nih. Sumber ini sangat menekankan cara pemasangan tiang ke rangka sepeda. Bukan cuma diikat pakai tali rafia atau cable ties gitu aja. Oh bukan. Terus pakai apa dong? Disebutin spesifik, pakai klem pipa Omega yang ada lapisan karetnya. Rubber line P-clamps istilahnya. Wah, serius juga ya? Kenapa harus pakai itu? Nah, ini nunjukin kalau fokusnya nggak cuma bagus dilihat, tapi juga aman dan kuat secara mekanis. Klem itu bisa mencengkram rangka sepeda dengan kuat tanpa bikin lecet atau rusak. Terus sumber ini juga nyaranin nambahin penyangga diagonal. Penyangga diagonal?
Dari mana ke mana? Dari tiang utama itu ke bagian belakang sepeda dekat roda belakang. Jadi membentuk segitiga gitu, biar strukturnya lebih kaku, nggak gampang goyang ke samping. Wah, ini udah kayak ada unsur engineeringnya ya. Nggak cuma kerajinan tangan biasa. Bisa dibilang gitu, ada perhitungan struktur sederhananya. Oke, anggaplah semua udah terpasang nih. Tiang kokoh, hiasan mulai nempel. Terus apalagi langkah pentingnya menurut sumber ini? Sebelum siap buat pawai. Ada satu langkah krusial, uji goyang atau wobble test. Uji goyang. Ya, sebelum semua hiasan akhir dipasang kayak kertas krep merah putihnya atau mungkin lampu LED kalau pawainya malam, struktur dasarnya tuh harus dites dulu, digoyang-goyangin pelan, didorong, dicek ada yang kendor atau enggak. Untuk memastikan semuanya aman ya. Tepat, keamanan nomor 1. Rem sepeda harus dipastiin berfungsi bagus. Stang juga harus bisa gerak bebas, nggak nyangkut hiasan. Pandangan pengendara juga nggak boleh ketutupan. Dan yang paling penting, Pengendaranya, apalagi kalau anak-anak, perlu coba dulu sepedanya di tempat aman. Karena pusat gravitasinya kan udah berubah total tuh. Ada beban tinggi di belakang. bener juga. Pasti beda banget rasanya dibanding naik sepeda biasa. Lebih berat di atas ya. Pasti, makanya perlu adaptasi. Sumber ini nyaranin latihan singkat, belajar belok pelan-pelan, mungkin radius beloknya jadi lebih lebar. Ini bagian dari tanggung jawab bikin karya kreatif kayak gini. Oke, jelas banget langkah-langkahnya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan nih, dari semua pembahasan ini, apa sih makna utama yang mau disampaikan sumber ini lewat ide sepeda hias panjat pinang ini menurut Anda? Kalau saya tangkep ya, sumber ini kayak mau bilang kalau proyek ini tuh sebuah metafora yang bergerak. Proses bikinnya aja, apalagi kalau bareng-bareng sama keluarga atau teman-teman di lingkungan rumah, itu udah gotong royong banget. Mirip semangat panjat pinang itu sendiri. Jadi prosesnya sama pentingnya dengan hasilnya ya? Bisa jadi, dan hasil akhirnya itu bukan cuma sepeda hias yang wah unik gitu. Tapi jadi kayak monumen mini kemerdekaan yang bisa jalan. Merayakan kemerdekaan lewat kreativitas, kerjasama, perhatian ke detail, dan juga kesadaran soal keselamatan. Jadi ada pelajaran budayanya juga ya, yang dikemas dalam bentuk yang seru. Betul, sumbernya juga menyinggung soal kemampuan si pengendara buat cerita. Cerita tentang makna panjat pinang di sepedanya, cerita gimana proses bikinnya bareng-bareng, itu jadi nilai tambah. Wah, menarik sekali ya. Ini jadi lebih dari sekedar hiasan pawai 17-an. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Terinspirasi dari ide di sumber ini. Coba pikirkan deh, di luar konteks pawai 17 Agustus atau sepeda hias ya. Gimana lagi ya cara kita bisa pakai barang-barang di sekitar kita, benda-benda sehari-hari gitu, untuk secara kreatif menanamkan atau merayakan nilai-nilai budaya penting kayak gotong royong atau semangat juang, terutama ke generasi yang lebih muda. Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk dipikirkan kan? Gimana kita bisa bikin nilai-nilai itu hidup dalam bentuk yang baru dan relevan?